MBG ya, makan bergizi gratis itu gimana sih gitu. Anak aku kan masih kecil loh, sekolah kelas 5 SD. Nggak ada disediain susu di sekolahnya. Tapi rame kemudian karena dipukul rata, semua daerah itu mendapatkan menu yang sama. Kemarin itu ada yang burger, ada Bapak PPP yang memberikan karpet merah ya untuk melakukan kerusakan tanah dalam tanda kutip secara legal. Seolah-olah bahwa pertanian pangan itu pertanian yang tidak memiliki masa depan. Tetapi di situ tidak pernah ada tata ruang nasional atau provinsi kawasan strategi pangan. Nggak ada. Suka-suka aja dia nambang, dan dikembalikan produktivitas. Hutan, apakah hutan? Kan nggak ada hubungannya hutan sama pertanian. Kan hutan di sana, pertanian di sini. Begitu kan? Jangan bilang begitu. Enggak. Halo Sobat Baca, kembali lagi di podcast Kalimetro. Kali ini kita akan sharing ilmu dengan seorang yang istimewa, Profesor Zulkarnain, guru besar di bidang konservasi tanah dan air. Ya, Prof. Guru besar di bidang pertanian, tapi ahli hukum juga gitu, karena pengalaman panjangnya. Mengerti hukum. Kalau ahlinya di bidang pertanian gitu ya. Nanti kita akan sharing-sharing seputar pertanian. Ini ada beragam isu yang berkembang belakangan ini. Anak muda tidak mau lagi jadi petani, kemudian ada pencemaran lingkungan dan seterusnya. Ini bersama dengan Pak Zulkarnain kita akan bercerita-cerita bagaimana sih proyeksi pertanian kita ini ke depan begitu? Boleh digambarkan dulu Pak, mengenai pertanian Indonesia. Ini pertanian dulu ya? Okay. Baik. Ini apa nih? Apa namanya itu? Siapa tadi itu? Anunya? Podcast apa? Podcastro Pak, namanya Podcastro. Oh, Podcastro. Jumpa untuk pertama kali Podcastro dengan saya Zulkarnain. Saya guru besar di bidang konservasi tanah dan air. Sehari-hari saya di Fakultas Pertanian Universitas Mawarman. Tadi Bung Jensen. Siapa? Jensen. Bung Jensen menyinggung masalah bagaimana pertanian saat ini dan mungkin ke depannya. Yeah. Baik. Saat ini kita sedang menghadapi dan mungkin nanti akan menghadapi sebuah pemenuhan kebutuhan. Pertanian adalah kebutuhan pangan. Ya. Perubahan geostrategi politik dunia itu akan merubah pola geostrategi politik Indonesia, terutama di pangan, karena pangan itu akan menjadi komoditi politik. Ya. Nah, tidak semua negara itu nanti akan menghasilkan pangan dunia. Nah, kalau kita melihat, bukan melihat ya, kalau kita memperhatikan amanat konstitusi, amanat Undang-Undang 1945, founding father kita itu sudah menetapkan di pasal 33 ayat 2 bahwa produk yang menyangkut harkat orang banyak itu dikuasai negara. Berarti apa itu kira-kira? Yang menyangkut harkat orang banyak? Tanah, air, dan segala isinya. Itu di pasal 33 ayat 3. Ya. Tetapi produk itu adalah produk pangan dan energi. Produk pangan dan energi. Nah, itu dikuasai negara. Artinya bahwa negara harus mampu menyediakan pangan ya, itu sesuai dengan kebutuhan rakyat atau masyarakat Indonesia. Ketika turun terbitnya Undang-Undang 5 tahun 1960
maka di situ ditetapkan pula negara wajib menyediakan dan merencanakan tanah. Apakah sampai saat ini negara sudah menyediakan, merencanakan lokasi untuk pangan yang dikuasai negara? Saya tidak yakin ada. Nampaknya belum ada gitu. Karena kan pangan ini, kalau kita melihat pangan dalam Undang-Undang 18 mengenai pangan itu adalah karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Karbohidrat ini kebanyakan dikuasai oleh siapa? Petani. Ya. Dan tidak sadar petani itu adalah merupakan tulang punggung negara dalam menyediakan pangan, terutama karbohidrat. Ya. Negara tidak merencanakan itu. Kan ini tumbuhnya secara alami. Ya. Tetapi negara dalam hari ini beberapa kasus yang terjadi adalah melakukan perubahan tanah, perubahan lahan pertanian untuk kepentingan proyek strategis nasional. Terjadinya alih fungsi lahan juga tidak terkendali oleh negara, gitu kan? Mestinya negara melindungi nih. Kalau berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang 560 dan Undang-Undang Pangan. Keluarlah Undang-Undang LP2B, lahan pertanian berkelanjutan. Itu ditetapkan nanti dengan peraturan daerah, undang-undang. Tetapi apakah negara bisa mengendalikan petani tidak menjual tanahnya? Karena tanah-tanah ini dimiliki berdasarkan hak milik. Hak milik kan? Haknya dia. Sehingga dia boleh aja menjual kapan-kapan gitu. Ya. Nah, si pembeli atau siapa, karena kepentingan ekonomi, ya dia jual. Yang kedua, apakah negara menjamin ya ekonomi petani yang dalam hal ini sudah menjadi tulang punggung? Banyak kan petani-petani kita yang gagal panen, gagal ini, jadi miskin, ya kan? Jadi seolah-olah bahwa pertanian pangan itu, padi usulnya itu adalah pertanian yang tidak memiliki masa depan, sehingga anak-anak petani kita juga ya kan? Menjauhi petani. Lebih enak yang hari ini kerja, besok dapat duit, ya kan? Ngojek, gitu kan? Ya. Nah, itulah yang terjadi di Pantura beberapa waktu yang lalu. Perubahan kawasannya menjadi kawasan industri. Akibatnya petani nggak punya penghasilan, hasil duit jual tanah dibeli ojek, ya kan? Ojeknya rusak, nganggur lah. Punya anak gadis, ya, jadi aset, ya kan? Pantura rame itu kan, yang kawin cerai gitu kan, ya nggak, pada saat paceklik kawin, ya kan? Ini kan kasus nih, pernah terungkap nggak? Nggak pernah terungkap. Sehingga malas orang ke situ. Ini untuk karbohidrat aja. Nah, untuk protein, kita banyak protein nabati, hewani, ikan, ternak, dan lain-lain. Pernah nggak laut kita kendalikan? Kemarin kasus, ya? Kasus apa coba? MBG. Bukan MBG. Kasus yang Susi ngamuk-ngamuk ada itu pagar laut, ya kan? Kemarin KDM marah-marah melestarikan itu, kau jangan jangan ngambil ikan pakai listrik gitu kan? Strom. Ngotot lagi petaninya. Aku lucu juga itu melihatnya kan. Nah, ini sebenarnya negara harus hadir di situ. Oke, kehadiran negara. Jadi untuk mewujudkan cita-cita bernegara, mewujudkan kesejahteraan umum, kemudian diikuti dengan instrumen pasal 33 ayat 3 tadi nggak bro? Ayat 2. Ayat 2 tentang produk yang menyangkut harkat hidup orang banyak, ya, harus dikuasai oleh negara. Artinya ada intervensi negara, ada kebijakan yang pro mengondisikan agar harkat hidup orang banyak ini benar-benar terjamin. Ya, terpenuhi. Terutama pangan nih, penyediaan pangan. Terutama penyediaan pangan. Artinya pertanian pangan dalam hal ini sangat vital. Oh iya.
sangat strategis. Sangat strategis. Tapi dalam faktanya seringkali memang masih kita temui kebijakan-kebijakan yang justru bertolak belakang dengan cita-cita itu. Ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, kira-kira apa yang salah, Pak Naim? Nggak ada yang salah sebenarnya. Apakah kebijakannya, undang-undangnya, atau kultur masyarakatnya? Nggak ada yang salah dalam hal ini. Kita nggak fokus saja. Saya belum campung nih, ya kan? Itu baru 2 undang-undang yang kita lihat. Lemak misalnya, ya, lemak itu kan minyak. Minyak ini terkait dengan produk minyak anytime. Produk minyak anytime itu adalah sawit. Ya. Siapa yang kuasain sawit? Korporat semua. Negara. Ada PTP bangkrut. Nah sekarang kan ini ada yang di luar kawasan yang diambil sama Agrinas. Apakah ini juga nanti akan dikelola secara profesional? Walau kita belum tahu nih. Ini masih berjalan kan? Buah-buahan yang mengandung vitamin dan mineral. Ada nggak kuat negara menguasainya? Belum. Nah, dari 2 undang-undang ini, 3 undang-undang pangan yang menetapkan komoditi itu, ada lagi 1 undang-undang 26 2007 mengenai tata ruang, penataan ruang. Di penataan ruang itu sudah ditetapkan ada kawasan strategis. Jadi setiap provinsi itu harus menetapkan, pusat juga, RT RW nasional juga menetapkan kawasan strategis. Tetapi di situ tidak pernah ada, ya, tata ruang nasional atau provinsi, kawasan strategi pangan. Nggak ada. Kita buka aja, ya, kita buka tata ruang. Itu adalah kawasan strategi ekonomi, industri gitu kan. Ya. Tapi kawasan strategi pangan sini ada. Akhirnya kan kita lemah nih. Ya. Ketika ada kawasan strategis ini pasti terlindungi, nggak bisa lagi alih fungsi dan lain-lain. Tapi nggak ada. Bagaimana setiap daerah memiliki kawasan strategi pangan, dia bisa memproduksi pangan itu berapa kira-kira kemampuannya dia? Kaltim berapa? Jawa Barat berapa? Jawa Timur berapa? Mana kawasan strategis ada nggak? Ketemu kebutuhan lahannya gitu. Iya kan? Ketemu antara kebutuhan lahan dengan kebutuhan lahan untuk memproduksi pangan dengan kebutuhan manusia. Ketemu nanti kan? Ada nggak itu sekarang? Nggak ada. Nah ketemu kita di tata ruang itu, padahal itu strategis loh, kawasan strategis. Nah sehingga kita abai gitu loh. Berarti ada kekosongan hukum di situ? Bukan kekosongan hukum juga, hukumnya ada tapi nggak dilaksanakan, nggak dijalankan kan begitu kan? Ketika menyusun tata ruang kan mereka nggak nyusun kawasan itu. Padahal itu yang kita inginkan. Kalau ada instruksi presiden aja udah pasti sudah itu. Pasti ada. Nah instruksi presiden nggak ada, instruksi menteri juga nggak ada, instruksi pemerintah juga nggak ada. Ya mereka suka. Ya kan? Itulah yang kalau tadi kita bicara pangan. Ya, belum lagi kita bicara mempertahankan produktivitas lahannya. Kan sudah banyak nih terjadi perubahan iklim, di mana terjadi perubahan sistem hidrologi. Kadang banjir, tiba-tiba banjir. Usuh. Tiba-tiba kekeringan, ini musim kering, airnya tidak ada. Ini kan masalah ekosistem lagi kan yang berhubungan dengan pangan. Jadi wajar aja kalau ada anak-anak petani kita yang tidak tertarik dengan pertanian. Sekarang kan ada nih program OPLAH, optimasi lahan pertanian. Jadi ada namanya Brigade Pangan. Negara hadir di situ. Jadi nanti ada lahan pertanian, ada minimal berapa ya? 150 nggak? Hektar sampai 200 hektar nanti dikelola oleh anak muda gitu kan. Cari anak mudanya nggak ada po. Nah ketemu anak mudanya kan, ya ketemu ya petani muda-muda itu, petani lagi. Padahal yang diinginkan negara adalah pemuda yang mau bertani, ya, melalui untuk peningkatan produksi. Itu programnya ada di Kaltim ada, atau di provinsi lainnya. Jadi Kaltim ada, Kaltara ada.
oplah itu, opnya salah. Jadi yang panen 1,5, 2 bisa jadi 3 kali panen. Nah ini juga program ini dengan kondisi ekosistem yang ada sulit untuk menaikkan indeks tanam itu. Karena tergantung curah hujan. Ya. Curah hujannya sudah mendesain, alam sudah mendesain 1,5 kali, maksimal 2 kali, kita mau naikkan 3 kali. Susah. Kecuali lahan-lahan yang beririgasi. Meskipun curah hujannya sekarang sulit diprediksi ya Pak? Sulit diprediksi lagi kan. Gitu. Jadi kadang kita ini apa ya, membuat satu program itu tidak melihat kondisi ekosistem setempat. Pokoknya semua kita anggap bisa lah. Iya betul, tidak salah itu. Karena memang di semua lahan di Indonesia ini semua bisa ditanam. Tapi tidak semua komoditi itu cocok untuk ditanam, kan begitu kan? Betul. Jadi kalau hanya untuk menghasilkan karbohidrat saja kan nggak perlu padi. Sukun ada. Ya. Apalagi? Jagung ada. Biji-bijian. Singkong ada, gitu kan? Gitu Ya. ada. Sagu ada, ya kan? Yang cocok yang mana? Dan sekarang kita paksakan padi itu terus gitu. Ya padi yang cocok di Jawa, ya sudahlah di Jawa aja. Yang di tempat lain ya padi sekedarnya aja. Ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi wilayah, kemampuan lahan. Dalam konteks itu Pak, berkaitan dengan pangan, ini kan kebijakan makan bergizi sedang dilangsungkan. Tapi rame kemudian karena dipukul rata, semua daerah itu mendapatkan menu yang sama. Kan kemarin itu ada yang burger, ada yang gacoan. Padahal kalau kita pengen menyesuaikan dengan kebutuhan di daerah-daerah dan kebutuhan ketersediaan pangannya, mestinya kan karbohidrat itu tadi ada yang sagu, ada yang jagung, ada yang singkong. Saya jujur, saya bukan ahli gizi, ya kan? Tapi sedikit lah, ngerti-ngerti dikit lah tentang ya, gizi kan. Kalau enggak, mungkin saya usia 66 tahun, mungkin lebih tua Pak Erwan atau lebih tua Anda kalau dilihat. Ya. Karena gizi itu, ya kan? Makan itu disesuaikan gitu loh, ya kan? Kalau kebanyakan karbohidrat, katakannya begitu kan? Banyak karbohidrat, ya badannya gede gitu kan? Kekurangan protein, vitamin dan segala, otaknya kan kosong. Ya, jadi, tapi aku nggak nyinggung orang yang besar terus kebanyakan makan karbohidrat loh ya, enggak lah, nanti ada yang tersinggung gitu kan? Iya. Ya lah. Kalau bule makannya apa coba? Karbohidratnya cukup, protein lebih banyak, pinter-pinter dia. Ya, tapi memang gennya sudah besar gitu kan? Gennya sudah besar. Kalau kita genetik, kita lihat petani kita, yang penting kan kuat. Betul nggak? Yang penting kuat, jadi makan berasnya banyak gitu loh. Kita makan 1 piring, dia nggak cukup 1 piring, 2 piring, karena dia butuh energi gitu. Itu karbohidrat kan energi, ya nggak? Dia nggak butuh yang protein banyak-banyak, karena dia nggak perlu mikir, nyangkul aja gitu loh. Nah sekarang kalau yang di ukuran gizi kita ini, ya nggak? Ini rakyat kita ini mau dibentuk apa? Kalau kan dulu kita punya anak kecil tuh, ya kan? Kita punya anak-anak. Itu kan makanan anak-anak itu supaya gizinya bagus. Oh makannya ini Pak, ini umur sekian itu harus terpenuhi, nah, susu apa gitu kan? Seingat saya itu nggak nyampe itu, nggak disuruh makan karbohidrat banyak-banyak itu. Anakku yang kecil-kecil itu suruh banyak makan protein gitu kan, supaya cerdas gitu loh. Masih dalam perut pun harus banyak makan apa namanya itu vitamin yang bergizi lah, gitu kan. Aku nggak ngerti itu pakar-pakar gizi kita dalam mendesain MBG ya, makan bergizi gratis itu gimana sih gitu? Kan pasti ada ukurannya. Dulu 4 sehat 5 sempurna. Ya. Ya nggak? 4 sehat apa? Ada nasi, ada sayur, ya kan? Ya. Yang terakhir 5 sempurna apa? Susu ya? Protein. Ya kan? Ada protein. 4 sehat 5 sempurna. Aku lupa itu.
karbohidrat, protein, ini ikan, sayur, kan dikasih tempe, mineral, karbohidrat kan. Yang terakhir susu. 4 sehat, 5 sempurna. Ya. Itu program dulu, keren loh. Programnya Bu Tin Soeharto. Ya, programnya Pak Harto. Nah sekarang MBG, ya nggak? Ya. Itu nggak ada standarnya gitu, ya kan? Coba anakku kan masih kecil loh, sekolah kelas 5 SD, nggak ada disediain susu di sekolahnya. 4 sehat 5 sempurna. Apa gizinya cukup nggak tahu aku. Bingung juga. Yang penting makan. Oke. Itu kalau kita bicara pangan. Oke. Karena negara harus hadir itu tadi, Pak, dalam konteks konservasi lahan dengan kondisi yang seperti ini sekarang, itu konservasi yang dilakukan, yang dibutuhkan itu apa nih ke depan yang perlu dimasifkan? Jadi konservasi tanah dan air itu pada prinsipnya adalah menjaga produktivitas tanah dan air itu agar tetap bisa memberikan atau mendukung produksi yang sustainable, lestari. Nah, oleh karena itu dia tidak hanya terkait sama dengan tanah saja, tetapi dia juga terkait dengan ekosistem. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya tanahnya terbuka, gitu kan, kita udah jaga nih kesuburan tanahnya, tetapi ekosistemnya rusak. Itu kan berdampak kepada sistem hidrologi, terjadinya erosi, kekeringan, banjir, gitu ya. Jadi konservasi tanah itu tidak bisa dilihat dalam konteks apa namanya itu satu aspek. Ya. Yang kedua, konservasi tanah untuk hal yang pangan, gitu ya, untuk pangan. Ini daya dukung wilayahnya cukup nggak? Ya? Daya dukung. Jadi untuk memproduksi barang sumbernya, untuk bersih pertanian itu daya dukungnya cukup nggak kira-kira? Iklim, agroekologinya, agroklimatologinya, ya kan? Terus pencahayaan yang cukup, penyiaran yang cukup, dan lain-lain. Kalau itu nggak cukup, produksinya juga. Jadi konservasi tanah. Nah, yang paling menentukan sebenarnya bagaimana orang itu bisa mengkonservasi, itu ada aturan hukum dan kebijakan. Nah, kalau aturan hukumnya ini nggak beres, ya orang suka-suka aja, kan, mengelola tanah itu. Contoh tambang, suka-suka aja dia nambang, dan dikembalikan produktivitas. Hutan, apakah hutan? Kan nggak ada hubungannya hutan sama pertanian, kan hutan di sana, pertanian di sini. Kan begitu kan? Jangan bilang begitu, ya nggak? Ketika kau tebang hutan-hutannya gundul, terjadi erosi, ada perubahan iklim kan? Iya. Ekosistem terganggu, daya dukungnya udah terganggu. Artinya aku bertani di sini, ya karena kamu ngerusak, aku nggak dapat air. Oh iya. Kan gitu. Betul, iya. Aku nggak dapat air gitu loh. Kalau panasnya kelebihan, kelewatan. Oh. Jadi dia nggak bisa terpisah, satu kesatuan yang. Nah, oleh karena itu antara konservasi, ya kan, teknis, hukum, kebijakan, gitu ya. Janganlah pemerintah mengeluarkan asal kebijakan yang tidak pro pada ekosistem, tidak lahan. Ya, asal untuk mengejar ekonomi jangka pendek, kan banyak itu kan? Trade off ekonomi namanya, mengejar ekonomi jangka pendek. Nah, itulah yang banyak terjadi. Oke. Jadi melihat dalam perspektif yang luas ya, Pak, ekosistem begitu. Sebagai penghuni bumi, ya kita harus peduli masalah lingkungan di satu pulau akan berpengaruh juga ke pertanian kita gitu. Iya. Oke. Dengan pulau lain. Sobat baca penghuni bumi gitu ya. Profesor Zulkarnain akan menerbitkan buku, judulnya apa, Pak? Konservasi tanah dalam perspektif hukum dan kebijakan. Konservasi tanah. Ditunggu, akan diproses dan akan terbit di Intrans Publishing, Lini Madani. Teman-teman bisa baca dan akan kita jadikan
diskursus ke depan. Barangkali ada closing statement Pak terkait konservasi lahan. Jadi sebenarnya konservasi tanah dan air itu tidak bisa dipandang hanya sebagai langkah teknis untuk menjaga kesuburan tanah atau produk tertanah sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang 560 atau Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 4 ya, pembangunan ekonomi itu berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Nanti turunnya di 45 ada hubungan tanah dengan manusia dengan tanah itu harus diatur. Ya kan? Berarti ada sosiologi tanah. Ada lagi di Undang-Undang 26 2007 daya dukung yang kita sampaikan tadi. Nah, namun demikian di Undang-Undang 41 juga ada itu untuk menjaga kawasan hutan. Namun demikian ada beberapa PP, nanti baca di bukunya. Ada beberapa PP yang memberikan karpet merah ya untuk melakukan kerusakan tanah dalam tanda kutip secara legal. Sehingga ada kebijakan yang kawasan hutan bisa dirubah menjadi kawasan pertambangan yang tidak dikembalikan lagi ekosistemnya. Hiburan, kawasan hiburan. Ya kan? Ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan kita, sehingga saya memandangnya ya sebagai orang teknis ini tidak bisa hanya cukup pada aspek teknis saja. Oleh karena itu saya mencoba menelaah frasa-frasa hukum, frasa-frasa undang-undang yang terkait dengan yang terkait dengan penyelamatan ekosistem kegiatan alam. Ya, nanti kita baca bukunya. Sangat menarik. Terima kasih sharing ilmunya Pak Zulkarnain. Ini sepertinya perlu episode atau part-part lain nih kalau menggali ilmu jenengan ini Pak. Jadi, tapi untuk saat ini cukup sampai di sini. Kapan waktu kita ketemu, kita bahas lebih detail soal konservasi lahan. Demikian, salam literasi.